Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik bahasaku, maju negeriku. Saudara mahasiswa dan penutur bahasa Indonesia yang cendekia dan saya hormati. Pada kesempatan ini, kita membahas objek kajian semantik berdasarkan makna satuan bahasa. Objek yang dikaji semantik adalah makna tanda bahasa. Makna tanda bahasa yang merupakan objek kajian semantik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu makna berdasarkan satuan bahasa dan yang kedua, makna berdasarkan sifatnya. Agar penjelasan ini sederhana dan mudah dipahami, uraian difokuskan pada objek kajian semantik berdasarkan makna satuan bahasa. Objek kajian semantik berdasarkan sifat makna akan dijelaskan pada kesempatan yang lain. Saudara mahasiswa dan pecinta bahasa Indonesia yang tercinta, mari kita membahas objek kajian semantik berdasarkan satuan bahasa. Objek kajian semantik berdasarkan makna satuan bahasa dapat dikelompokkan menjadi makna leksim, makna kata, makna frasa, makna glosa, makna kalimat, dan makna teks. Mari kita bahas objek kajian semantik yang pertama, yaitu makna leksim. Nah, sebelum kita membahas makna leksim, mari kita pahami dulu apa leksim itu. Leksim adalah satuan leksikal yang mempunyai makna yang utuh, sehingga dia bisa berdiri sendiri, dan leksim ini juga merupakan dasar untuk pembentukan kata. Apa contoh leksim? Contoh leksim adalah rumah, datang, pergi, air, dingin, cepat, kuat, dan lain-lain. Silahkan Anda mencari contoh leksim, minimal 10 contoh leksim. Saudara-saudara, mari kita pahami mengapa rumah, datang, pergi, jalan termasuk leksim. Rumah termasuk leksim karena rumah mempunyai makna yang utuh, sehingga bentuk rumah bisa berdiri sendiri. Artinya, satuan bahasa rumah mempunyai makna yang utuh meskipun belum bergabung dengan satuan bahasa yang lain. Misalnya, bergabung dengan satuan bahasa berupa awalan ber atau prefix ber, berumah. Rumah sudah punya makna yang utuh meskipun belum bergabung dengan bentuk yang lain. Misalnya, perdanaan menjadi perumahan. Rumah sudah punya makna yang utuh meskipun belum diulang menjadi rumah-rumah. Bentuk rumah sudah mempunyai makna yang utuh, yaitu tempat tinggal manusia, meskipun bentuk rumah tadi belum digabung dengan bentuk yang lain, misalnya sakit, rumah sakit. Oleh karena itu, bentuk rumah merupakan leksim. Di samping itu, rumah adalah leksim karena rumah ini bisa menjadi dasar untuk pembentukan kata. Misalnya, kata rumah menjadi dasar pembentukan kata berumah. Kata berumah bentuk dasarnya adalah rumah, kemudian mendapatkan awalan atau prefix ber sehingga menjadi kata berumah. Rumah-rumah bentuk dasarnya rumah. Nah, disinilah yang membuktikan atau yang menandai bahwa rumah adalah leksim. Karena rumah bentuk bahasa yang punya makna yang utuh dan menjadi dasar pembentukan kata. Baik kata itu kata yang sederhana maupun kata yang lebih kompleks. Saya ulangi, rumah merupakan leksim
Karena bentuk rumah mempunyai makna yang utuh sehingga bisa berdiri sendiri dan menjadi dasar pembentukan kata. Bentuk datang, pergi, air, udara, senang, susah, cepat, lambat juga leksim karena bentuk-bentuk tadi mempunyai makna yang utuh sehingga bisa berdiri sendiri dan menjadi dasar pembentukan kata. Saudara mahasiswa dan penutur bahasa Indonesia yang saya cintai, mari kita perluas wawasan kita dengan membahas makna kata. Objek kajian linguistik yang berupa makna kata. Sebelum kita membahas makna kata, mari kita pahami apa kata itu. Kata adalah satuan gramatikal terkecil yang bebas. Bebas artinya mampu berdiri sendiri. Bebas artinya dia juga mempunyai makna yang lengkap. Dengan kata lain, kata adalah leksim yang sudah mengalami proses gramatikal, baik proses gramatikal zero maupun tak zero. Apakah proses gramatikal zero itu? Dan apa pula proses gramatikal tak zero? Proses gramatikal zero adalah proses gramatikal yang tidak ditandai oleh perubahan bentuk pada bentuk bahasa yang mengalami proses gramatikal itu. Contoh, kata batu yang semula adalah leksim, yaitu bentuk yang punya makna lelehan lava yang mengeras. Kemudian leksim batu ini mengalami proses gramatikal dalam bentuk derivasi zero, sehingga leksim batu itu menjadi kata batu. Nah, leksim batu menjadi kata batu yang berkelas kata nomina itu tidak ditandai perubahan bentuk apapun. Tidak tampak ada awalannya, tidak tampak ada akhirannya, dan tidak tampak pula ada imbuhan gabungan. Jadi persis sama antara ketika bentuknya sebagai leksim maupun bentuknya ketika sudah menjadi batu. Proses gramatikal tak zero adalah proses gramatikal yang ditandai dengan adanya perubahan bentuk pada bentuk yang mengalami proses gramatikal itu. Agar mudah kita pahami kata yang berasal dari leksim yang telah mengalami proses gramatikal. Kita gunakan contoh leksim batu sebagai bentuk dasarnya agar mudah membandingkannya. Leksim batu dia berubah menjadi kata ketika mengalami proses morfologis, khususnya proses afiksasi atau pengimbuhan. Misalnya leksim batu mendapatkan prefix atau imbuhan menasal sehingga menjadi kata membatu yang bermakna menjadi batu. Leksim batu yang mengalami proses gramatikal reduplikasi atau pengulangan sehingga menjadi batu-batu yang bermakna banyak batu. Leksim batu yang mengalami proses gramatikal berupa komposisi atau penggabungan dengan menambahkan leksim batu dengan kepala sehingga menjadi kata majemuk kepala batu yang bermakna keras pada kemauannya sendiri. Nah, saudara mahasiswa dan penutur bahasa yang kami cintai, makna kata adalah makna satuan gramatikal terkecil yang bebas. Atau dengan kata lain, makna kata adalah makna leksim yang sudah mengalami proses gramatikal. Para mahasiswa dan penutur bahasa Indonesia yang tercinta, untuk memantapkan pemahaman, silakan coba membuat contoh 5 kata dan maknanya. Berikut ini kita bahas objek kajian semantik yang berupa makna frasa. Apakah frasa itu? Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bermakna yang unsur-unsurnya tidak membentuk fungsi subjek dan predikat.
Contoh frasa, sedang kuliah, akan kuliah, sudah kuliah, rambut hitam, di tempat ini, pintar sekali. Mari kita bahas mengapa sedang kuliah ini merupakan frasa dan seterusnya. Pintar sekali juga merupakan frasa. Satuan bahasa berupa sedang kuliah merupakan frasa karena sedang kuliah adalah gabungan dua kata atau lebih yang bermakna, yaitu kegiatan kuliah sedang berlangsung tetapi tidak membentuk hubungan subjek predikat. Akan kuliah adalah gabungan dua kata atau lebih yang bermakna, yaitu kegiatan kuliah akan dilaksanakan tetapi tidak membentuk hubungan subjek predikat. Akan bukan subjek, kuliah bukan predikat, dan sebaliknya kuliah bukan subjek dan akan juga bukan predikat. Begitu juga bentuk sudah kuliah, rambut hitam, di tempat ini juga frasa. Termasuk pintar sekali juga frasa, karena bentuk-bentuk ini merupakan gabungan dua kata atau lebih yang bermakna tetapi unsur-unsur pembentuk satuan bahasa itu tidak membentuk hubungan subjek dan predikat. Nah, inilah frasa dan maknanya. Sedang kuliah bermakna kegiatan kuliah sedang berlangsung. Akan kuliah bermakna kegiatan kuliah akan dilaksanakan. Rambut hitam bermakna rambut yang berwarna hitam. Di tempat ini, yaitu di tempat yang posisinya dekat. Pintar sekali bermakna sangat pintar. Jadi, makna frasa adalah makna yang terdapat pada satuan bahasa yang berupa gabungan dua kata atau lebih yang bermakna, tetapi unsur-unsur pembentuk satuan bahasa itu tidak mengandung atau tidak membentuk hubungan subjek predikat. Nah, para mahasiswa dan pecinta bahasa Indonesia yang kami cintai, untuk memantapkan pemahaman Anda, silakan buat contoh 5 contoh frasa dan maknanya dalam bahasa Indonesia. Objek kajian semantik berikutnya adalah makna glosa. Apakah glosa itu? Glosa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bermakna yang unsur pembentuk satuan bahasa itu membentuk hubungan subjek predikat dan pada akhir satuan bahasa itu belum mempunyai intonasi final. Inilah contoh glosa. Kalau dituliskan seperti ini. Glosa tidak diawali oleh huruf kapital dan tidak ditandai dengan intonasi final. Tanda intonasi final itu dapat berupa titik atau tanda tanya atau tanda seru. Begitu juga contoh satuan bahasa yang kedua. Juga karena ini glosa, maka secara tertulis tidak ditandai dengan huruf kapital dan tidak ditandai dengan tanda intonasi final, baik berupa titik, tanda tanya maupun tanda seru. Nah, glosa itu kalau dibacakan seperti ini. Saya ingin terbang ke langit. Ini kan terasa intonasi akhirnya belum final. Andai kata aku punya sayap, intonasi akhirnya tidak final. Karena itu kalau tertulis tidak diberikan tanda baca intonasi final. Glosa ini gabungan berapa kata? Karena glosa adalah gabungan dua kata atau lebih ya. Glosa adalah ternyata gabungan dua kata atau lebih yang mempunyai makna. Untuk contoh ini, maknanya adalah pelaku orang pertama tunggal ingin terbang ke langit. Ini tandanya bahwa saya ingin terbang ke langit ini punya makna. Kemudian ini glosa karena mempunyai ciri yang kedua, yaitu unsur pembentuk satuan bahasa itu membentuk hubungan subjek dan predikat. Dalam satuan bahasa saya ingin terbang ke langit, saya sebagai subjek, ingin terbang sebagai predikat, dan ke langit sebagai keterangan. Begitu juga contoh yang kedua. Ini merupakan glosa karena ini gabungan dua kata atau lebih yang membentuk hubungan subjek dan predikat. Aku subjek, punya predikat, dan saya objek. Jadi ternyata glosa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bermakna tetapi belum mempunyai intonasi final. Jika kita hubungan dengan frasa, apa persamaan antara frasa dan glosa? Ternyata dari data ini kita menjadi tahu
bahwa frasa dan klosa itu punya persamaan, yaitu baik frasa maupun klosa sama-sama merupakan gabungan dua kata atau lebih yang bermakna. Lalu apa perbedaan antara frasa dan klosa? Perbedaan antara frasa dan klosa adalah terletak pada unsur-unsur yang membentuk satuan bahasa itu membentuk hubungan subjek predikat atau tidak. Satuan bahasa yang membentuk frasa tidak membentuk hubungan subjek dan predikat. Contohnya, sedang bukan subjek, kuliah bukan predikat. Sebaliknya, kuliah bukan subjek, sedang bukan predikat. Begitu juga kata akan kuliah, sudah kuliah, rambut hitam di tempat ini, pintar sekali, juga tidak membentuk hubungan subjek dan predikat. Sebaliknya, klosa, gabungan dua kata atau lebih yang bermakna itu membentuk hubungan subjek predikat. Contoh, saya ingin terbang ke langit. Saya subjek, ingin terbang predikat. Contoh kedua, andai kata aku punya sayap, aku subjek, punya predikat, sayap objek. Dan demikian, yang membedakan antara frasa dan klosa adalah unsur pembentuk satuan bahasa itu. Untuk frasa, unsur-unsur kata yang membentuk frasa itu tidak membentuk hubungan subjek predikat. Sedangkan unsur-unsur pembentuk klosa membentuk hubungan subjek predikat. Saudara-saudara, mari kita masuk ke objek kajian semantik berikutnya, yaitu makna kalimat. Apakah kalimat itu? Nah, saudara-saudara, untuk memahami apa makna kalimat itu, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Aku terbang ke langit adalah contoh kalimat. Berikutnya, andai kata aku punya sayap, aku terbang ke langit. Nah, ini juga contoh kalimat. Dari unsur pembentuknya, mari kita perhatikan juga. Aku terbang ke langit adalah gabungan dua kata atau lebih yang bermakna dan membentuk hubungan subjek dan predikat. Loh, kok sama dengan klosa? Klosa juga gabungan dua kata atau lebih yang bermakna yang unsur-unsurnya membentuk hubungan subjek dan predikat. Kalimat juga begitu, gabungan dua kata atau lebih yang bermakna yang unsur-unsurnya membentuk hubungan subjek dan predikat. Kalau begitu, ada dong persamaan antara klosa dan kalimat. Ya, ada persamaan antara klosa dan kalimat, yaitu baik klosa maupun kalimat sama-sama merupakan gabungan dua kata atau lebih yang bermakna, ini maknanya, dan membentuk hubungan subjek dan predikat. Itu persamaannya. Gabungan dua kata atau lebih yang bermakna yang membentuk hubungan subjek dan predikat unsur-unsur pembentuk satuan bahasa itu. Nah, tentu saja antara klosa dan kalimat ada perbedaannya. Untuk itu mari kita perhatikan data ini lagi supaya kita semakin mantap memahami ciri klosa dan ciri kalimat. Nah, jika kita lafalkan, klosa itu akan begini bunyinya. Saya ingin terbang ke langit. Silakan perhatikan intonasi akhir satuan bahasa itu, belum final. Saya ingin terbang ke langit, belum final, masih menggantung. Begitu juga contoh berikutnya. Contoh klosa, kalau dilafalkan begini. Aku punya sayap, atau lengkapnya, andai kata aku punya sayap. Nah, klosa belum mempunyai intonasi final di akhir satuan bahasa itu. Sebaliknya, kalimat kalau dilafalkan itu begini. Aku terbang ke langit. Perhatikan intonasinya. Aku terbang ke langit. Intonasinya final. Intonasi di akhir satuan bahasa itu final. Karena itu dalam kalimat secara tertulis diawali huruf kapital dan ditandai dengan tanda intonasi akhir. Ini kebetulan kalimat berita, maka tandanya titik. Yang maknanya pelaku orang pertama tunggal ingin terbang ke langit. Begitu juga satuan bahasa yang kedua. Ini adalah kalimat. Mari kita perhatikan ketika dilafalkan. Andai kata aku punya sayap, aku terbang ke langit. Intonasinya juga final, atau intonasi akhir satuan bahasa itu juga final. Karena kebetulan ini kalimat berita, maka tanda intonasi finalnya adalah tanda titik. Nah, dengan demikian jelaslah kita, terang benderanglah pada kita bahwa
Perbedaan antara glosa dan kalimat adalah pada intonasi akhir final satuan bahasa itu, yaitu glosa belum mempunyai intonasi akhir final, sedangkan kalimat mempunyai intonasi akhir final. Dengan demikian, glosa berpotensi menjadi kalimat apabila sudah mendapatkan intonasi final atau glosa itu sudah diberikan intonasi final. Tentu saja yang bisa menjadi kalimat adalah glosa bebas. Apa glosa bebas itu? Nanti kita bisa jelaskan pada kesempatan yang lain. Nah, para mahasiswa dan penutur bahasa Indonesia yang cendekia, sampailah kepada objek kajian bahasa berdasarkan makna satuan bahasa, yaitu makna teks. Apakah teks itu? Salah satu pengertian teks adalah gabungan dua kalimat atau lebih yang saling berhubungan maknanya dan membentuk sebuah pengertian. Nah, inilah berdasarkan pengertian teks yang disebutkan tadi. Inilah contoh teks yang merupakan objek kajian semantik, yaitu gabungan dua kata atau lebih yang saling berhubungan maknanya dan membentuk sebuah pengertian. Nah, contoh gabungan kalimat ini, makna yang satu berhubungan dengan makna yang lain, yaitu kalimat pertama, perusahaan ekspor impor sedang merekrut karyawan, berhubungan dengan kalimat yang kedua, yaitu banyak orang melamar di perusahaan itu, tetapi kemampuan mereka umumnya tidak memenuhi standar yang ditetapkan perusahaan. Dalam kalimat pertama ada perusahaan ingin melakukan apa, dan kalimat yang berikutnya perusahaan itu belum mendapatkan orang yang sesuai dengan standar perusahaan. Kemudian kalimat ketiga juga berhubungan dengan kalimat pertama dan kedua, yaitu yang merupakan keputusan dari perusahaan itu untuk memperpanjang jadwal perekrutan karyawan. Nah, gabungan tiga kalimat yang saling berhubungan maknanya tadi membentuk sebuah pengertian, yaitu perusahaan merekrut karyawan, tetapi umumnya karyawan tidak memenuhi standar yang ditetapkan perusahaan, sehingga perekrutan karyawan dilanjutkan penjadwalan berikutnya. Para mahasiswa yang kami cintai dan cendekia, untuk memantapkan pemahaman tentang objek kajian semantik berupa objek kajian semantik berupa makna glosa, makna kalimat, dan makna teks, silakan Anda buat contoh di buku catatan Anda, 3 contoh glosa, 3 contoh makna kalimat dan maknanya, dan 3 contoh teks. Demikianlah, semoga uraian ini bermanfaat. Baik bahasaku, maju negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.